Setiap sore, ketika matahari mulai merunduk ke balik pepohonan jati di pinggir desa, suara khas knalpot motor tua Aris mulai terdengar. Suara itu bukan sekedar deru mesin, melainkan tanda yang ditunggu-tunggu oleh warga desa. Penjual sate ayam paling terkenal, Aris, pria berusia awal 30-an, berkulit sawo matang dengan senyum yang jarang ia keluarkan kecuali kepada pembeli. Aris sudah berkeluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Sari, dan seorang anak laki-laki berumur 5 tahun bernama Rian. Rumah mereka sederhana namun kokoh, berada di ujung desa, dekat sawah yang luas. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa Aris sebenarnya sudah jauh lebih kaya dari kebanyakan warga lain. Hasil jualannya sungguh luar biasa. Namun Aris tidak pernah menjelaskan bagaimana ia bisa berkembang begitu cepat. Ia hanya berkata bahwa rejeki itu soal kerja keras, meski semua orang tahu tubuhnya jarang terlihat letih. Setiap pukul 4 sore, Aris mendorong motornya keluar dari halaman rumah. Kotak sate yang dipasang di samping motor itu sudah mengepul. Aroma bumbu kacang yang gurih bercampur dengan wangi arang yang baru menyala. Begitu melaju ke jalan desa, warga yang sedang duduk di teras rumah langsung menoleh. Anak-anak kecil berlari menghampiri sambil membawa uang receh, sementara para ibu mengintip dari balik pintu. "Pak Aris lewat, satenya masih ada," teriak seorang bocah. Para pembeli rela menunggu di titik-titik tertentu hanya agar tidak ketinggalan. Jika terlambat sedikit saja, sate Aris pasti sudah habis. Bahkan seringkali, sebelum azan maghrib berkumandang, kotak satenya sudah kosong. Tak jarang Aris menolak pembeli yang datang belakangan. Kesuksesan Aris membuat beberapa warga lain ikut mencoba peruntungan menjadi penjual sate. Salah satunya adalah Darto, pria parubaya yang terkenal ramah, santun, dan sabar dalam melayani pembeli. Satenya cukup enak, bumbunya halus, dan ia selalu tersenyum kepada siapapun. Namun sayang, dagangannya jarang laku. Banyak yang bilang, kalau mau sate, ya tunggu Aris lewat saja. Ada juga Hadi dan 2 rekannya yang mencoba berjualan di pasar kecil desa. Mereka juga kalah pamor. Entah mengapa, sate Aris seperti punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Pembeli seperti merasa ketagihan, bahkan ada yang bilang aromanya saja seperti memanggil. Makin hari, bisnis Aris semakin maju. Ia bahkan mempekerjakan 4 anak buah untuk menjual sate dengan gerobak dorong. Mereka menempati titik-titik berbeda di desa, sehingga nama sate Aris makin terkenal. Meski begitu, Aris terkenal keras dan pelit. Upah anak buahnya pas-pasan, bahkan seringkali ia memarahi mereka hanya karena salah menakar bumbu atau kurang rapi menata sate. Namun, karena dagangan mereka selalu habis, anak-anak buah itu tetap bertahan. Mereka merasa masih lebih baik bekerja untuk Aris daripada mencoba berdagang sendiri tapi rugi. Suatu sore, Darto mengamati dari kejauhan ketika Aris melewati pertigaan desa. Motor Aris melaju pelan, seakan memberi kesempatan warga untuk mencium aroma satenya. Anehnya, angin yang berembus dari arah Aris membawa wangi yang begitu kuat, jauh lebih harum daripada arang dan bumbu kacang biasa. Darto mengernyit. "Aneh sekali, wangi satenya seperti tidak wajar," gumamnya. Ia mencoba membandingkannya dengan satenya sendiri. Aroma jualannya tidak pernah setajam itu. Hadi yang berdiri di dekatnya ikut mencium udara dan ikut merasa janggal. "Kalau hanya sate biasa, mustahil aromanya sejauh itu," kata Hadi, menatap langkah Aris yang menjauh. 2 penjual sate itu semakin penasaran, apalagi setelah mendengar keluhan beberapa warga bahwa harga sate Aris terlalu murah untuk ukuran daging ayam, jauh lebih murah daripada harga pasaran. "Kok bisa begitu murah? Modalnya dari mana?" tanya seorang ibu suatu hari. Bukan hanya itu, beberapa orang desa mulai bergumam bahwa mereka sering melihat Aris pulang larut malam, bukan dari pasar atau tempat kulakan ayam, melainkan dari arah hutan kecil di belakang desa, tempat yang jarang didatangi orang. Namun tak seorang pun berani menegur langsung. Aris memang terkenal keras kepala dan mudah tersinggung. Sore itu, setelah Aris lewat dan pembeli bubar, Darto dan Hadi berdiri di dekat warung kopi. Mereka sama-sama gelisah. "Dar, aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan satenya Aris," kata Hadi pelan. Darto mengangguk berat.
Aku juga merasakannya. Bumbunya enak, iya, tapi aromanya seperti mengikat orang secara aneh dan harganya tidak masuk akal murah. Mereka berdua sepakat untuk mulai memperhatikan gerak-gerik Aris lebih detail, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk mencari kebenaran. Mereka khawatir jika ada sesuatu yang membahayakan warga. Hari demi hari, keanehan itu makin terasa. Anak buah Aris pernah terlihat membawa karung lusuh dari belakang rumah Aris, tapi isinya tak pernah jelas. Saat ditanya, mereka hanya menjawab singkat, "Perintah bos." Pernyataan itu membuat Darto semakin yakin bahwa Aris menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, hujan rintik turun. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Di tengah gelapnya jalan desa. Pagi di desa itu berjalan seperti biasa. Burung-burung pipit berkicau dari pucuk bambu, ayam berkokok, dan ibu-ibu mulai menyapu halaman rumah mereka. Namun di antara ritme yang tenang itu, pikiran dua penjual sate, Darto dan Hadi, masih terus dipenuhi kegelisahan. Mereka berdua kini benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Aris, sesuatu yang bukan sekedar resep rahasia. Sejak malam hujan itu, ketika sosok misterius melihat Aris membawa kantong hitam ke hutan, kabar burung mulai terdengar. Desa memang kecil, dan suara sekecil apapun mudah merambat dari warung kopi ke sawah, dari sawah ke depan rumah warga. Meski tak ada yang tahu pasti apa isi kantong hitam itu, sebagian warga mulai merasakan firasat buruk. Sementara itu, desa memang terlalu sempit. Ketika jam 4 sore tiba, warga tetap menunggu Aris lewat. Keinginan mereka untuk menikmati sate lezat lebih kuat daripada rasa curiga yang menggantung di udara. Sementara itu, di rumah kecilnya, Aris bersiap untuk berjualan. Sari, istrinya, melihat suaminya dengan tatapan hampa. Belakangan ini, Aris jadi lebih pendiam. Matanya sering tampak sayu, seolah memikul beban berat. Kadang ia menggumam sendiri, kadang ia menatap sudut gelap rumah seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Mas, kamu kenapa? Kelihatannya semakin aneh akhir-akhir ini," tanya Sari pelan sambil menyiapkan bumbu kacang. Aris hanya terdiam. Kemudian ia menghela nafas dan berkata, "Aku lelah saja. Bisnis makin besar, tanggung jawab makin banyak." Jawaban itu seperti latihan yang sudah ia ucapkan berkali-kali, tanpa perasaan. Sari tak berani bertanya lagi. Ia hanya berharap suaminya baik-baik saja, meski hatinya gelisah. Aris lalu keluar dan memanggil 4 anak buahnya. Mereka datang satu persatu, mendorong gerobak dorong dengan logo Sate Aris, enak, murah, halal, yang tercetak jelas. Ironisnya, kata halal itulah yang sebenarnya paling membuat Sari ketakutan. Karena ia tahu suaminya sering pulang bukan dari pasar, melainkan dari tempat-tempat yang tak lazim. Namun Sari selalu membungkam dirinya sendiri. Ia takut menyinggung Aris yang semakin keras akhir-akhir ini. Sementara Aris berangkat, Darto duduk di warung kopi. Ia memikirkan rencana yang sudah dibicarakan dengan Hadi. "Kita nggak bisa diam saja, Di. Kalau benar sate itu tidak layak dimakan, kita harus cari buktinya," katanya semalam. Hadi menyetujui. "Tapi kita harus hati-hati, Aris orangnya keras. Kalau dia tahu kita menyelidiki, bisa bahaya." Akhirnya mereka merancang sesuatu. Hari ini, Hadi akan mengamati gerakan anak buah Aris. Sementara Darto, dengan alasan membeli sate, akan memeriksa daging dan bumbunya dengan lebih teliti. Siang itu mereka bertemu sebentar. Hadi mengatakan bahwa ia melihat salah satu anak buah Aris membawa karung lusuh dari arah belakang rumah Aris. Karung itu terlalu besar untuk sekadar berisi ayam. "Yang bikin aku takut, karungnya bocor sedikit. Aku lihat ada bulu ayam, tapi bentuknya kayak sudah..." "Ya, begitulah," ujar Hadi bergidik. Darto merasakan perutnya mulas. "Sudah mati sebelum dipotong, ayam tiren." "Itu yang aku takutkan," jawab Hadi. "Hal itu bukan sekadar masalah moral. Ayam yang mati tidak layak konsumsi sangat berbahaya. Itu bukan bisnis curang biasa, itu bisa mematikan pembeli." Tapi bagaimana Aris bisa tetap menjual dengan aroma sedap seperti itu? Darto terus mempertanyakan itu dalam hati. Sore menjelang, Aris mulai berkeliling dengan motornya. Seperti biasa, pembeli mengejarnya.
Anak-anak kecil berkumpul, ibu-ibu berdiri dengan piring kosong, bapak-bapak pulang dari sawah langsung ikut antri. Namun ketika Darto mencicipi sate aris hari itu, ada rasa ganjil. Bumbunya sangat enak, bahkan lebih enak dari sebelumnya. Tapi ada aroma samar yang tak bisa ia jelaskan. Aroma yang menusuk, bukan busuk, tetapi seperti wangi yang dipaksakan. Semakin lama ia mencium, kepalanya terasa berat. Aneh, gumamnya, memegang pelipis. Beberapa pembeli lain juga merasakan hal sama, tetapi mereka mengabaikannya karena rasa sate yang terlalu lezat untuk ditinggalkan. Darto mencoba mencari potongan daging yang mencurigakan. Ia mengunyah pelan, merasakan tekstur yang agak lebih lembek dari biasanya. Ia mulai curiga bahwa daging tersebut mungkin bukan dari ayam segar, namun sulit membuktikan hanya dari rasa. Malam itu setelah Aris pulang, Darto dan Hadi kembali bertemu. "Aku yakin dagingnya bukan dari ayam segar," kata Darto. "Tapi masih ada hal lain, aromanya terlalu mistis." Hadi mengangguk. "Aku juga merasakan kejanggalan. Bau sate itu seperti memanggil pembeli. Aku tadi jalan dari jauh, tiba-tiba ingin beli, padahal aku sudah makan." Darto lalu ingat rumor lama yang pernah ia dengar tentang pedagang yang memakai pelaris, semacam benda atau ritual untuk menarik pelanggan. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menganggap itu tahayul. Namun dari apa yang mereka lihat akhir-akhir ini, Darto mulai merasakan rumor itu bukan sekedar cerita kosong. "Kita harus cari tahu apa yang Aris lakukan malam-malam itu," kata Hadi. Pada malam yang berbeda, keberanian mereka benar-benar diuji. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka mengikuti Aris dari jarak jauh. Aris membawa karung hitam lagi, seperti malam sebelumnya. Langkahnya cepat, seolah ada yang menuntunnya. Sampai di hutan kecil itu, Aris berhenti. Ia membuka kantong itu, dan bau busuk seketika menyebar. Jelas itu bukan ayam segar. Darto dan Hadi menutup hidung, menahan muntah. Lalu Aris duduk bersila. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Benda kecil yang mengeluarkan cahaya redup, seperti batu hitam yang dipoles. Ia menggenggamnya erat-erat sambil melafalkan sesuatu. Suaranya pelan, bergetar, namun jelas bukan doa biasa. Kata-katanya terdengar asing, seolah bukan bahasa manusia. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun berjatuhan. Darto merinding sampai tulang belakang. Hadi merasa lututnya gemetar. Di tengah ritual itu, Aris tampak seolah sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak mereka lihat. Suaranya pelan, namun jelas penuh ketakutan dan permohonan. "Jangan membuatku gagal, aku sudah melakukan semuanya, jangan ambil apapun dariku." Darto menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, dia pakai pelaris beneran." Hadi menelan ludah, dan daging itu... Sejak malam ketika Darto dan Hadi melihat sendiri ritual aneh yang dilakukan Aris di hutan kecil, keduanya tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Aris yang menggenggam batu hitam sambil menggumamkan mantra asing itu terus menghanturi pikiran. Mereka tahu bahwa apapun yang dilakukan Aris bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Ada kekuatan gelap yang terlibat, dan kekuatan itu tampaknya semakin menjerat hidup Aris. Keesokan paginya, suasana di desa tampak biasa saja, tapi di balik rutinitas warganya, ada bisik-bisik kecil yang mulai terdengar. Beberapa pembeli mulai mengeluhkan hal yang sama. Kepala pusing setelah makan sate Aris, mual-mual, bahkan ada yang pingsan sebentar namun langsung sadar kembali. Namun anehnya, sebagian besar dari mereka tetap membeli sate itu keesokan harinya. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat tubuh mereka mencari sate itu. Darto dan Hadi menjadi makin yakin bahwa sate Aris tidak lagi sekedar makanan, melainkan sesuatu yang membawa pengaruh buruk bagi pembelinya. Namun mereka tetap tak bisa melapor sembarangan. Mereka butuh bukti kuat, dan mereka tahu hanya ada satu tempat yang menyimpannya, rumah Aris, atau lebih tepatnya, rumah belakang dan tempat pembuatan sate miliknya. Sayangnya, masuk ke rumah Aris jelas bukan perkara mudah. Sementara itu, kehidupan Aris mulai berubah pelan-pelan. Meski ia kini kaya, punya 4 anak buah, dan dagangannya semakin laris, tapi ia menjadi semakin tidak tenang.
Setiap malam ia sering terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara bisikan di sudut kamar, bayangan hitam yang melintas cepat di dapur, dan kadang melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya ketika ia berkaca. Sari, istrinya, semakin ketakutan. Suatu malam, ketika Aris sedang terbangun karena mimpi buruk, Sari memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi mudah marah, sulit tidur, dan sering bicara sendiri?" Aris terdiam. Ia tidak bisa menjelaskan pada istrinya bahwa ia telah melakukan perjanjian dengan sesuatu yang tidak boleh disebutkan, bahwa ia memakai pelaris yang mengharuskannya memberi sajian daging yang tidak layak konsumsi setiap beberapa hari. Jika tidak, ia percaya bahwa kekayaan dan dagangannya akan hancur. "Sudahlah, Sar," suaranya rendah dan berat. "Aku hanya lelah. Kalau kamu terus bertanya hal yang sama, aku makin tidak bisa istirahat." Sari menunduk, tidak berani melanjutkan, tapi hatinya semakin yakin bahwa kesuksesan Aris bukanlah sesuatu yang wajar. Sementara itu, Darto dan Hadi semakin dalam menyelidiki. Mereka memperhatikan setiap pergerakan anak buah Aris. Dari 4 anak buahnya, hanya satu yang terlihat benar-benar takut pada Aris, seorang pemuda bernama Wawan. Wawan sering terlihat murung dan tidak berani menatap Aris langsung. Beberapa kali ia terlihat membawa bahan-bahan sate, tetapi ekspresinya seperti memikul beban yang berat. Suatu siang, ketika Aris sedang pergi membeli bumbu di pasar, Darto menghampiri Wawan yang sedang duduk di belakang warung kopi. "Wan, boleh ngobrol sebentar?" tanya Darto pelan. Wawan jelas gugup. "Pak Darto, saya harus kembali ke gerobak." "Sebentar saja, saya cuma mau tanya sesuatu." Wawan menelan ludah, gugup. Setelah memastikan tidak ada yang melihat mereka, ia duduk dengan gelisah. "Kamu kerja sama-sama Aris udah lama?" tanya Darto. "Baru 6 bulan, jawab Wawan cepat. "Kenapa, Pak?" "Wan, kamu kelihatan takut sama dia. Ada apa sebenarnya?" Wawan menunduk dalam, tangannya gemetar. Lama ia tidak menjawab, seolah bertarung antara ingin bicara atau takut kehilangan pekerjaan. Akhirnya ia berbisik, "Pak, saya nggak boleh bilang apa-apa. Kalau saya ngomong, saya bisa dipecat, atau lebih buruk." "Kamu tahu sesuatu tentang sate Aris?" tanya Darto lebih hati-hati. Wawan menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengangguk pelan. Hadi yang sejak tadi berdiri tak jauh mendekat. "Kami nggak akan bilang ke siapa-siapa, Wan. Kami cuma ingin tahu apakah sate itu aman buat warga." Wawan menatap mereka berdua, dan dari matanya jelas ia menyimpan ketakutan yang bukan main. Saya pernah lihat Pak Aris bawa karung dari hutan. Isinya ayam, tapi bukan ayam hidup dari pasar. Ayam-ayam itu matinya sudah lama, warnanya pucat, baunya busuk," katanya dengan suara bergetar. Darto dan Hadi saling berpandangan. "Itu yang dipakai untuk sate?" tanya Hadi. Wawan mengangguk pelan sambil menahan air mata. "Iya, Pak, tapi saya cuma disuruh bersihin dan potong-potong. Saya takut bilang tidak. Saya butuh uang." Darto merasa marah, takut, dan sedih bersamaan. Lalu, aromanya yang aneh itu, satenya kok bisa tetap harum? Wawan menelan ludah. "Itu bukan dari saya, Pak. Itu dari batu hitam yang selalu dibawa sama Pak Aris. Setiap malam dia pergi ke hutan. Saya pernah lihat dari jauh, dia kayak ngomong sama sesuatu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Hadi berdiri. Semua potongan cerita kini mulai membentuk satu kenyataan mengerikan. Kesuksesan Aris berasal dari perjanjian dengan sesuatu yang tidak wajar. Sementara itu, di rumahnya, Aris semakin kehilangan kendali atas dirinya. Saat ia sedang membersihkan pisau pemotong daging, tiba-tiba pisau itu bergerak sendiri dan hampir melukai tangannya. Ia menjatuhkannya sambil mundur ketakutan. Aku sudah memenuhi perjanjian, jangan ganggu aku," teriaknya, meski tidak ada siapapun di ruangan itu. Namun bayangan hitam muncul di sudut dapur, bergerak cepat lalu menghilang. Suara bisikan lirih memenuhi telinganya. Kau berjanji." Aris menutup telinganya, berlari keluar rumah, dan hampir menabrak anaknya sendiri, Rian. "Mas, kenapa?" Sari berteriak panik.
Aris tidak menjawab. Ia hanya pergi ke motornya, menyalakan mesin dan melaju kencang menuju hutan seolah ada sesuatu yang harus ia bayar sebelum terlambat. Di sisi lain desa, Darto dan Hadi sedang menyusun rencana baru. Kini mereka memiliki saksi, tapi belum cukup bukti fisik. Namun mereka tahu satu hal, ritual Aris pasti tidak akan berhenti. Dan jika mereka bisa mengikuti Aris sekali lagi, mereka mungkin menemukan bukti yang kuat. Malam itu, keduanya kembali bersiap mengintai. Tanpa mereka sadari, malam itu adalah malam ketika segalanya akan berubah. Malam ketika pelaris yang memberi Aris kesuksesan mulai meminta bayaran yang jauh lebih besar dari sekedar daging busuk. Dan bayaran itu adalah nyawa. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di hutan kecil di belakang desa bergoyang pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan. Suasana malam itu berbeda, lebih berat, lebih pekat, seolah udara sendiri sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Darto dan Hadi, dengan keberanian yang nyaris habis, tetap menempuh langkah berisiko. Malam itu, mereka kembali mengikuti Aris. Namun sekarang, mereka tidak hanya membawa keberanian, melainkan juga kecurigaan yang hampir berubah menjadi kepastian. Mereka tahu bahwa malam ini Aris pasti melakukan sesuatu lagi, karena tingkahnya sejak pagi semakin tidak stabil. Di rumahnya, Aris tampak sangat kacau. Sari memperhatikan suaminya mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Matanya merah, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat seperti kehabisan darah. "Mas, kamu kenapa?" tanya Sari sambil memegang bahunya. Aris menepis tangan istrinya kasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Jangan ganggu aku, malam ini aku harus pergi, kalau tidak semuanya hilang." Sari terkejut dan melangkah mundur. "Mas, apa maksudmu?" Tapi Aris sudah tidak lagi mendengar. Ia mengambil karung hitam besar yang sudah ia siapkan sejak sore. Bau busuk dari dalam karung itu membuat Sari hampir muntah. Ia menutup hidungnya sambil menahan tangis. "Mas, kamu mau apa dengan itu?" Aris tidak menjawab. Ia hanya menatap karung itu seperti seorang budak menatap tuannya. Lalu, dengan langkah yang terburu-buru, ia keluar rumah dan menghilang dalam gelap. Sari hanya bisa menangis, memeluk Rian yang ketakutan melihat ayahnya seperti itu. Di luar, Darto dan Hadi sudah menunggu. Mereka bersembunyi di balik batang pohon randu besar, memperhatikan ketika Aris berjalan cepat menuju hutan. "Malam ini dia lebih gelisah dari biasanya," bisik Hadi. Darto mengangguk. "Aku rasa ini malam yang penting buat dia, atau buat sesuatu yang dia sembah." Mereka mengikuti Aris dengan jarak aman. Langkah Aris terdengar berat, seolah-olah seseorang sedang memaksanya berjalan. Sesekali ia menoleh ke belakang, membuat keduanya harus cepat bersembunyi. Saat sampai di tengah hutan, Aris berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sebuah tanah cekung yang dipenuhi daun kering, dengan batu pipih di tengahnya, seperti altar kecil. Namun kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Udara terasa berat, dan hutan seolah-olah mengurung mereka. Aris membuka karung itu. Bau busuk yang keluar lebih parah daripada malam-malam sebelumnya. Jelas itu bukan daging segar, bahkan bukan ayam yang masih layak dimakan. Beberapa bangkai sudah membiru, membusuk, bahkan berulat. "Ya Tuhan," bisik Hadi sambil menutup mulutnya. Darto menahan dengan seluruh kekuatan agar tidak muntah. Ini sudah kelewatan. Aris menuangkan isi karung ke atas tanah. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan batu hitam itu lagi. Benda yang tampak seperti menyerap cahaya, bukan memantulkannya. Saat batu itu terpapar bulan, permukaannya tampak berdenyut seperti jantung yang hidup. Aris menekukkan tubuhnya, bersujud di hadapan batu itu, lalu berbisik, "Aku sudah membayar. Aku sudah membawa yang kau minta. Jangan ambil usahaku, jangan ambil kehidupanku." Namun malam itu tidak berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba, angin berhenti. Hutan menjadi terlalu sunyi.
Tidak ada suara serangga, tidak ada suara daun bergesekan, semuanya seolah-olah mati. Lalu terdengar suara seperti bisikan, pelan tapi sangat jelas. "Kau terlambat." Aris mendongak dengan mata melebar. "Tidak, aku sudah membawa semuanya, aku sudah patuh." Bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih dalam, seolah berasal dari tanah dan udara sekaligus. "Kau sudah diberi banyak, namun kau menunda, dan kini waktumu habis." Aris berteriak, "Tidak, aku masih sanggup membayar, aku bisa lebih banyak lagi, beri aku waktu." Tapi suara itu hanya membalas dengan tawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk Darto dan Hadi berdiri. "Keserakahanmu telah melampaui perjanjian." Tiba-tiba, batu hitam itu berdenyut lebih cepat. Cahaya merah pekat keluar dari retak kecil di permukaannya. Tanah di sekeliling Aris bergetar, daun-daun kering terangkat seperti tertiup pusaran angin meski tidak ada angin sama sekali. Aris mundur sambil merangkak ketakutan. Aku hanya ingin kaya, itu saja, jangan ambil aku, jangan." Namun terlambat. Bayangan hitam keluar dari batu itu, membentuk sosok seperti kabut tebal dengan tangan panjang dan wajah samar. Sosok itu melayang mendekati Aris. Aris berusaha kabur, tapi kakinya seperti tertahan tanah. Darto dan Hadi hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar. "Darto, kita harus bantu," bisik Hadi. "Tunggu," Darto menahan tangan sahabatnya. "Kalau kita maju, kita bisa mati." Lalu, sosok hitam itu mengulurkan tangannya ke arah Aris. Seketika, Aris menjerit keras, jeritan yang membuat seluruh hutan bergema. Tubuhnya terangkat beberapa senti dari tanah, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya menggeliat, matanya memutih, suaranya parau dan penuh ketakutan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Maaf, jangan ambil nyawaku." Tapi suara itu hanya membalas dengan satu kalimat terakhir, "Pembayaran harus lunas." Dalam sekejap, bayangan itu menarik seluruh cahaya dari tubuh Aris. Aris jatuh terkulai, matanya terbuka tanpa nyawa, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Darto tersungkur, menahan napas. Hadi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Batu hitam itu kemudian retak, lalu hancur menjadi debu. Sosok bayangan itu perlahan menghilang, lenyap dalam kegelapan. Hutan kembali sunyi. Aris telah mati. Setelah beberapa menit, Darto dan Hadi memberanikan diri mendekat. Tubuh Aris kaku, dingin, dan wajahnya membiru. Tidak ada tanda kekerasan fisik, namun jelas ia mati dengan cara yang tidak wajar. Ini akibat pelarisnya, gumam Hadi lirih. Darto mengangguk dengan tangan gemetar. Dia membayarnya dengan nyawanya sendiri. Mereka berdua memutuskan untuk membawa pulang tubuh Aris. Meski Aris telah melakukan kesalahan besar, ia tetap manusia, dan keluarganya tidak layak menanggung misteri kematiannya tanpa jawaban. Malam itu, saat mereka Fajar belum sepenuhnya terbit ketika riuh suara tangis mulai terdengar dari ujung desa. Rumor kematian Aris menyebar begitu cepat, lebih cepat dari suara ayam berkokok pagi itu. Darto dan Hadi dengan tubuh lelah dan pikiran kacau berdiri kaku di halaman rumah Aris. Mereka baru saja mengetuk pintu dan memberitahu Sari bahwa suaminya ditemukan meninggal di hutan. Teriakan Sari pecah seketika. Ia berlari keluar menyambut tubuh suaminya yang sudah terbujur kaku. Rian, anak kecil itu, memeluk kaki ibunya sambil menangis, tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa ayahnya tak akan bangun lagi. "Aris, Mas kenapa? Mas kenapa pergi seperti ini?" Sari menjerit sambil mengguncang tubuh suaminya. Darto menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. Hadi pun hanya bisa menahan nafas panjang, merasa bersalah meski ia tidak punya kuasa menghentikan takdir Aris. Beberapa tetangga berdatangan. Mereka terkejut, bingung, dan sebagian mulai bergumam. "Kemarin masih jualan, sehat-sehat saja. Kok bisa meninggal mendadak di hutan? Ada apa sebenarnya?"
namun tak ada jawaban yang bisa diberikan siapapun. Ketika matahari akhirnya naik, rumah Aris dipenuhi warga. Beberapa lelaki membantu memandikan jenazah. Namun yang membuat mereka merinding adalah kondisi tubuh Aris. Tidak ada luka, tidak ada darah, tetapi wajahnya membeku dalam ketakutan yang sulit dijelaskan. Bahkan Pak Ustadz yang memimpin pemulasaraan jenazah menghela nafas panjang saat melihatnya. Seperti orang yang ketakutan luar biasa sebelum meninggal, katanya pelan. Sari semakin menangis keras. Rian memeluk tubuh ayahnya sambil menyebut namanya berulang-ulang. Darto dan Hadi saling berpandangan. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukti fisik sudah hilang, batu hitamnya lenyap, dan bayangan itu tidak mungkin dijelaskan tanpa membuat mereka dianggap gila. Untuk sementara, mereka memilih diam. Tujuan mereka sejak awal adalah menghentikan keburukan, bukan mempermalukan keluarga Aris di depan seluruh desa. Setelah jenazah dimakamkan dengan layak, desa kembali dirundung suasana kacau. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang menimpa Aris. Bisnis sate Aris yang sebelumnya menjadi kebanggaan sekaligus misteri, kini menjadi tanda tanya besar. Beberapa warga berbisik, mungkin kecapean. Yang lain berkata, mungkin kena serangan jantung. Namun tidak ada satupun yang berani menduga-duga lebih jauh. Terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan, tetapi juga terlalu berbahaya untuk ditebak. Sari sendiri hanya bisa pasrah, namun di dalam hatinya ada rasa bersalah dan curiga. Ia teringat bagaimana Aris berubah beberapa bulan terakhir. Tatapan matanya yang kosong, ritual malamnya, bau-bauan aneh yang sering menempel pada bajunya. Namun apapun itu, ia memutuskan untuk tidak menelusuri lebih jauh. Baginya, rasa sakit kehilangan suami sudah cukup menghancurkan. Sementara itu, Darto dan Hadi memiliki beban yang lebih berat. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar tidak ada lagi warga yang jatuh pada kesalahan yang sama. Namun mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Puncaknya terjadi ketika 4 anak buah Aris datang menemui mereka di warung kopi. Wawan, yang paling muda dan paling takut, duduk dengan mata memerah. Pak Darto, apa yang sebenarnya terjadi sama bos?" tanya Wawan lirih. Darto menatap anak muda itu dengan iba. "Wawan, kamu sudah lihat sendiri kebiasaan bosmu. Kamu pasti tahu ada yang tidak beres." Wawan mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak, tapi saya takut. Dia suruh saya diam. Kalau tidak, saya dipecat. Saya cuma butuh kerja. Saya nggak tahu harus bagaimana." Hadi menepuk bahu Wawan. "Sudah cukup kamu ngomong sekarang. Kamu bebas. Tak ada yang bisa marahin kamu lagi." Suasana menjadi hening beberapa detik, sampai salah satu anak buah lain, Idris, membuka suara. "Pak Darto, barang-barang di dapur bos, apa nggak sebaiknya dibakar saja?" Semua menoleh. "Banyak yang aneh, Pak," lanjut Idris. "Ada karung-karung tua, bau busuk, dan ada semacam kotak kecil yang kadang menyala. Saya lihat sekali saja, udah takut setengah mati." Darto dan Hadi saling berpandangan. Setelah kejadian di hutan, mereka tahu barang-barang itu mungkin berbahaya atau bisa membawa malapetaka bagi siapapun yang menyimpannya. Malam itu, mereka memutuskan untuk membersihkan dapur sate Aris. Ketika malam tiba, Darto, Hadi, dan ketiga anak buah Aris, kecuali Wawan yang terlalu takut, masuk ke rumah Aris dari pintu samping. Sari sudah memberi izin meski dengan raut bingung. "Kalau itu demi kebaikan, lakukanlah," katanya. Dapur itu menyambut mereka dengan bau yang menusuk. Ada karung-karung berisi bulu ayam, kayu arang yang sudah menghitam, dan meja yang penuh bekas darah kering. Di pojok ruangan, terdapat sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. "Apa ini?" tanya Hadi. Idris gemetar. "Itu yang saya bilang, Pak, kadang suka nyala." Darto membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya tidak ada apa-apa, kecuali abu hitam halus. Namun yang aneh, abu itu masih terasa hangat, seolah baru saja terbakar. "Ini pasti sisa batu hitam itu," gumam Hadi, "yang dipakai Aris untuk pelaris." Tidak ada yang berani menyentuh abu tersebut, mereka hanya menatapnya dengan ngeri. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk membakar semua barang-barang di dapur itu. Karung, meja, sisa-sisa daging busuk, bahkan kotak kayu itu.
Mereka membakarnya di halaman belakang dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tertinggal. Api berkobar besar, asap hitam mengepul ke langit malam, seperti membawa pergi segala keburukan yang selama ini disembunyikan Aris. Ketika api itu padam, mereka semua merasa sedikit lebih lega, seolah beban gelap yang menekan desa itu mulai hilang perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Setelah kematian Aris, tidak ada lagi aroma sate aneh yang memenuhi jalanan desa. Tidak ada lagi pembelian yang keranjingan. 4 anak buah Aris memilih membuka usaha kecil-kecilan sendiri, menggunakan daging segar dan cara yang benar. Darto dan Hadi membantu mereka, meski usaha itu belum selaris dulu, setidaknya mereka berjalan di jalan yang benar. Sari memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Ia ingin memulai hidup baru bersama anaknya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan desa perlahan-lahan kembali damai. Meski begitu, satu hal selalu membekas dalam ingatan Darto dan Hadi. Keserakahan Aris bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga hampir membawa. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Aris. Desa kembali bergerak dalam ritme yang perlahan, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Namun meski kehidupan terlihat normal di permukaan, tidak semua hal benar-benar pulih. Ada cerita-cerita kecil yang masih tersisa, seperti jejak bara yang belum padam sepenuhnya. Darto, yang selama ini menjadi tulang punggung desa dalam memerangi keburukan Aris, mulai sering merasa gelisah. Ia bukan takut, namun pikirannya terus memutar kejadian malam ketika mereka menemukan Aris tewas. Bayangan wanita hitam itu, suara bisikan lembut yang terdengar seperti memanggil, masih terasa menggantung dalam kepalanya. Ia berusaha menyangkal, tetapi pada malam-malam tertentu, ketika angin lewat dari celah jendela, Darto merasa seolah ada yang memperhatikan dari luar. Namun ia membiarkan semuanya berlalu. Bagaimanapun, semuanya sudah berakhir, pikirnya. Sementara itu, Hadi sibuk membantu 4 mantan anak buah Aris membuka usaha baru. Mereka kini menggunakan gerobak masing-masing dengan resep sederhana yang ia ajarkan, daging segar, bumbu kacang buatan rumah, serta cara pembakaran yang benar. Kalau mau laris, fokus sama rasa dan pelayanan, jangan cari jalan pintas, kata Hadi sambil memukul pelan bahu Wawan. Wawan mengangguk semangat. Trauma masa lalu membuatnya lebih berhati-hati, tapi ia juga lebih bertekad untuk sukses dengan cara yang benar. Para pelanggan mulai berdatangan, meski belum seramai penghasilan Aris dulu. Tapi setidaknya, para penjual baru ini tidak lagi dibayangi rasa bersalah atau ketakutan. Mereka bekerja dengan damai. Namun, keberhasilan kecil itu masih menyisakan pertanyaan di benak warga. Mengapa sate Aris dulu begitu enak dan membuat orang ketagihan? Apa sebenarnya rahasia di balik kepopulerannya yang tidak wajar? Hanya Darto dan Hadi yang benar-benar tahu jawaban sesungguhnya, dan mereka berharap itu tidak perlu diungkit lagi. Di rumah orang tuanya, Sari mencoba memulai kembali hidup bersama Rian. Meski tubuhnya tampak kuat, pikirannya masih diliputi bayangan suaminya yang meninggal dalam keadaan misterius. Rian terkadang terbangun malam-malam sambil memanggil ayahnya. Sari hanya bisa memeluknya erat, menenangkan dengan suara pelan meski hatinya ikut hancur. Namun ada satu hal yang membuat Sari gelisah. Beberapa hari setelah ia pindah, ia menemukan selembar kertas kecil terlipat rapi di dalam tas Aris. Kertas itu seperti jimat, berisi tulisan dan simbol aneh yang tidak ia mengerti. Tulisan itu seolah sudah luntur, namun masih menyisakan aroma menyengat seperti dupa. Sari meremas kertas itu dengan tangan bergetar. "Mas, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" bisiknya. Ia belum siap membagi temuan itu pada siapapun. Ada bagian dirinya yang merasa takut untuk mengetahui jawabannya. Suatu malam, sekitar 2 bulan setelah kematian Aris, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit kelabu dan bulan tampak diselimuti awan gelap. Suasana desa terasa berat, seolah ada sesuatu dalam udara yang sedang bergerak. Darto, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menghangatkan teh, tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Ketukan itu tidak keras, tetapi ritmenya aneh, pelan, panjang, dan seperti setengah ragu. Dengan alis berkerut, ia membuka pintu.
Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih kusam, namun matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat banyak hal. "Maaf Pak Darto, boleh saya masuk sebentar?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Darto mengangguk ragu. Lelaki itu ia kenali sebagai Pak Karman, seorang sesepuh desa tetangga yang terkenal suka menjual benda-benda kuno dan jimat. "Ada apa malam-malam begini Pak?" tanya Darto. Karman menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Saya datang karena mendengar kabar tentang Aris." Darto langsung tegang. "Apa yang Bapak tahu?" Karman duduk, menarik nafas panjang. Ada yang tidak selesai dari apa yang Aris lakukan. Pelaris yang ia pakai bukan barang sembarangan. Itu bukan jimat biasa. Darto membeku. "Kami sudah membakar semuanya." Karman menggeleng pelan. Pelaris seperti itu tidak berakhir hanya dengan membakar benda fisiknya. Barang itu membawa ikatan, dan ikatan itu menuntut pertukaran. Hawa dalam ruangan seperti turun beberapa derajat. Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya Pak?" Karman menunduk, wajahnya tampak sedih. Aris menggantungkan rezekinya pada sesuatu yang kelam. Ia memohon kekayaan yang tidak manusiawi. Maka, ketika waktunya tiba, pelaris itu menagih balasan. Darto memejamkan mata. Bayangan malam ketika mereka menemukan Aris kembali menghantui pikirannya. Kalau begitu, semuanya sudah selesai kan? Aris sudah membayar. Karman menatapnya lama. Untuk Aris, iya. Tetapi ikatan itu belum sepenuhnya putus. Darto terlonjak. "Maksud Bapak?" Karman mengetuk lantai dengan tongkatnya 3 kali, seolah memberi tekanan lebih pada kata-katanya. Ikatan itu tersisa pada satu hal, niat. Selama ada seseorang yang mencoba membuka apa yang Aris tinggalkan, selama ada orang yang mendekati sisa-sisa masa lalunya, maka pengaruh itu bisa bangkit kembali. Pikiran Darto langsung melayang ke dapur Aris, pada abu itu, pada kotak kayu, pada jimat kecil yang mungkin masih tersisa dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan Sari, ia belum pernah menceritakan isi tas Aris. Darto tiba-tiba merasa dingin. "Pak Karman, apa yang harus kami lakukan?" Lelaki tua itu berdiri perlahan, matanya tajam, namun penuh belas kasihan. "Jangan biarkan siapapun mencari tahu lebih dalam. Jangan biarkan siapapun tergoda mengikuti jejak Aris, karena sekali seseorang membuka pintu itu lagi, apa yang menjemput Aris bisa kembali." Darto menelan ludah. "Apa? Itu masih mengintai di sekitar sini." Karman tidak menjawab langsung. Ia memandang keluar jendela, ke arah jalan desa yang gelap, kemudian berkata pelan, "Bayangannya masih ada." Dan sebelum Darto sempat bertanya lagi, angin kencang menerpa jendela, membuat daun pintu bergetar keras. Karman berdiri, menggenggam tongkatnya erat. "Saya sudah bilang apa yang harus Bapak lakukan. Berhati-hatilah. Ini belum benar-benar akhir, dan kalau ada yang kembali memanggilnya, desa ini tidak akan seberuntung sebelumnya." Kemudian lelaki tua itu perlahan keluar dari rumah, menghilang dalam gelapnya malam. Darto mematung, tubuhnya gemetar. Ia tahu. Beberapa hari setelah kedatangan Pak Karman, pikiran Darto tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata lelaki tua itu terus memantul-mantul di kepalanya, seolah menjadi bisikan halus yang tak bisa hilang. Bayangannya masih ada. Ini belum benar-benar berakhir. Setiap kali angin malam bertiup melewati celah atap rumah, Darto merasa seperti ada sesuatu yang bergerak bersama angin itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Sesuatu yang pernah ia temui saat melihat Aris tewas dengan mata terbuka dan wajah ketakutan. Meski begitu, ia tetap menjalani hari-harinya. Ia membantu warga, menemani Hadi menjaga keamanan desa, dan sesekali menengok para mantan anak buah Aris yang kini mulai membangun usaha mereka sendiri. Namun tanpa ia sadari, sesuatu yang gelap sedang merambat perlahan ke desa. Sementara itu, jauh di rumah orang tuanya, Sari mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Orang tuanya, Bu Marni dan Pak Seno, merasakan hal tersebut lebih cepat dari siapapun. Pada awalnya, Sari hanya terlihat murung, seperti orang yang masih berduka. Itu wajar. Namun beberapa hari terakhir, ia mulai lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia jarang makan, jarang bicara, dan wajahnya pucat seperti tidak mendapat cukup tidur.
Yang paling membuat Bu Marni khawatir adalah satu kebiasaan baru Sari. Ia sering menggenggam selembar kertas kecil lusuh yang ditemukan dalam tas Aris, seolah itu benda paling berharga baginya. Suatu sore saat Sari tertidur, Bu Marni masuk pelan-pelan dan mengambil kertas itu. Ia membukanya dan terkejut melihat tulisan yang tidak ia mengerti. Garis-garis hitam seperti simbol asing, lingkaran-lingkaran yang ditumpuk, dan ejaan yang tidak seperti bahasa apapun yang ia kenal. Ada aroma samar, seperti bau tanah basah yang tercampur dengan dupa hangus. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya. Namun sebelum ia sempat menyimpannya, Sari tiba-tiba terbangun. "Bu, jangan sentuh itu!" teriaknya dengan suara tinggi yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bu Marni terlonjak. "Sari, ibu cuma..." "Jangan!" Sari meraih kertas itu dengan tangan gemetar, memeluknya erat seolah takut dirampas. Nafasnya terengah-engah, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, Bu Marni merasa takut pada anaknya sendiri. "Sari, itu cuma kertas. Kenapa kamu berubah begini, Nak?" tanya ibunya dengan suara lirih. Sari menggeleng keras. "Ini bukan kertas sembarangan. Ini peninggalan Mas Aris. Ini penting." Bu Marni diam. Ia tahu ada yang salah, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hatinya tiba-tiba muncul kecemasan besar. Apakah apapun yang mengikat Aris kini mulai merayap pada istrinya? Malamnya, Darto menerima kunjungan mendadak dari Pak Seno. Ia datang dengan wajah cemas, mata merah seolah tidak tidur semalaman. "Mas Darto, tolong bantu saya," katanya dengan suara serak. Darto menegakkan badan. "Ada apa, Pak Seno?" "Itu, Sari, dia berubah. Kami khawatir. Sepertinya ada yang tidak beres." Darto langsung tersentak. Apa yang terjadi? Pak Seno menghela nafas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang Sari yang mengurung diri, tentang kertas aneh itu, tentang kemarahannya yang meledak tanpa sebab. Darto merasa dadanya sesak. Kata-kata Pak Karman langsung muncul dalam pikirannya. Ikatan itu tersisa pada niat, pada siapapun yang membuka kembali apa yang Aris tinggalkan. Ia langsung menyambar jaket dan berkata, "Ayo ke rumah Bapak sekarang." Sesampainya di rumah Sari, suasana terasa berat secara harfiah. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin daripada udara di luar. Jendela berembun meski tidak hujan, lampu ruang tengah berkedip-kedip samar. Bu Marni menunggu dengan wajah pucat. "She's inside," kata Bu Marni pelan. Darto berjalan mendekati kamar Sari. Ia mengetuk pelan. "Sari, ini Darto. Boleh saya masuk?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. "Sari, saya datang untuk membantu. Tolong buka pintunya." Masih tidak ada suara, kecuali detakan kecil, seperti suara kuku mengetuk lantai kayu. Detak, detak, detak. Darto menelan ludah. "Sari," tiba-tiba pintu terbuka sedikit, hanya cukup untuk menampilkan setengah wajah Sari. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya merah seolah kurang tidur. Namun yang paling membuat Darto merinding adalah ekspresinya. Ia tersenyum, tetapi senyumnya tidak wajar, seperti senyum yang dipaksa. "Oh, Mas Darto," suaranya lirih tetapi serak. "Kenapa malam-malam begini?" "Sari, orang tua kamu khawatir. Mereka bilang kamu berubah sejak menemukan sesuatu di tas Aris." Sari menatapnya tanpa berkedip. "Oh, itu." Ia mengangkat kertas lusuh itu dari balik bajunya. "Ini adalah tanda bahwa Mas Aris masih menjaga kami." Darto langsung merinding. "Sari, itu bukan tanda penjagaan. Itu ada hubungannya dengan pelaris Aris." Sari tertawa pelan. Tawanya datar dan aneh. "Mas Darto, Mas tidak mengerti. Mas Aris melakukan semuanya demi keluarga. Dan aku harus melanjutkan apa yang dia tinggalkan." "Melanjutkan?" Suara Darto meninggi tak sadar. Sari mengangguk. "Aku sudah memahaminya. Malam-malam aku bermimpi. Ada suara yang memanggilku. Suara yang sama yang dulu memanggil Mas Aris." Darto mundur setengah langkah. "Sari, kamu jangan mengikuti itu. Itu bukan suara yang baik." Sari menatapnya dengan mata kosong. "Tapi, suara itu bilang kalau aku benar-benar mau melanjutkan usaha Mas Aris, semuanya akan kembali seperti dulu." Darto hanya bisa menahan nafas. Sari melanjutkan, suaranya semakin pelan namun penuh keyakinan aneh. "Desa ini butuh sate enak, bukan? Aku bisa membuatnya. Aku bisa melanjutkan kejayaan Aris."
Darto merasakan hawa di udara berubah, rasanya seperti malam itu di hutan. Sari, di mana kamu menyimpan benda itu selain kertas ini? Apa ada yang lain? Wajah Sari menegang, ekspresi manisnya hilang. Tidak ada, jawabnya cepat. Darto langsung tahu ia berbohong. Di mana Sari? Ulangi tegas. Sari memelototinya. Tidak perlu tahu, itu milikku, peninggalan suamiku. Tiba-tiba pintu kamar menutup keras, gedebak. Darto terkejut dan hampir terjatuh. Dari dalam kamar, terdengar suara langkah tergesa, lalu suara bisikan panjang yang tidak ia mengerti. Bisikan itu sama seperti bisikan yang ia dengar di malam kematian Aris. Darto berbalik menatap orang tua Sari. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Ini sudah mulai lagi." Malam itu, Darto tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, menatap lampu redup sambil memikirkan langkah yang harus diambil. Pelaris itu belum hilang. Sebagian darinya masih melekat pada sesuatu yang Sari temukan. Dan kini, pelaris itu mencari penerus. Darto memijit keningnya, gelisah. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan di jendela rumahnya. Tok, tok, tok. Ia berdiri perlahan, membuka gorden dengan hati-hati. Dan di luar, berdiri sosok misterius yang ia kenali, Pak Karman. Namun kali ini, wajahnya jauh lebih tegang. "Darto," katanya lirih, "apa yang saya takutkan sudah mulai terjadi." Darto menelan ludah. Bayangan itu sedang mencari Tuan Ba. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Langit seperti diselimuti kabut gelap yang seakan menyerap cahaya lampu jalanan. Rumah-rumah di desa sunyi, seakan seluruh desa tengah menahan napas tanpa alasan jelas. Namun bagi Darto, semua keanehan itu punya makna tersendiri, pertanda bahwa sesuatu sedang bergerak dalam kegelapan. Pak Karman berdiri di depan jendela rumah Darto, wajahnya gugup namun matanya tetap tajam. Tongkat kayunya menancap kuat ke tanah, seolah ia sedang menahan sesuatu yang mencoba lolos dari balik bayangan. "Pak Karman, tolong jelaskan," kata Darto dengan suara parau. Lelaki tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya bicara. Pelaris yang dipakai Aris bukan sekadar benda mati, itu bentuk perjanjian. Ketika seseorang menggunakan pelaris jenis itu, ia bukan hanya meminta keberuntungan, ia meminjam kekuatan dari makhluk yang tidak terlihat. "Kekuatan apa?" tanya Darto menahan takut. "Kekuatan yang hidup di luar batas kita, yang memberi syarat, yang meminta balasan, dan balasannya selalu berupa jiwa atau energi hidup." Darto merinding. "Aris sudah mati, harusnya selesai." Pak Karman menggeleng. "Tidak kalau ada orang yang membuka kembali pintu yang ia tinggalkan. Tidak kalau ada seseorang yang menarik perhatian makhluk itu lagi." Darto tahu siapa yang dimaksud. "Sari," gumamnya lirih. Pak Karman menarik napas panjang. "Aku telah merasakan kegelisahan sejak beberapa hari lalu. Energi yang dulu terikat pada Aris kini bergerak, mencari, mencoba melekat pada sosok baru." Darto menatap Pak Karman cemas. "Apa Sari dalam bahaya?" "Bukan hanya dia," jawab Karman. "Jika pelaris itu menemukan tuan baru dan ikatannya kembali kuat, desa ini akan mengalami hal yang sama seperti dulu. Sate yang membuat ketagihan, pembeli yang tak berhenti datang, kemakmuran yang tidak wajar. Tapi di bawahnya ada darah dan nyawa yang dikorbankan." Darto mengepalkan tangan. "Kita harus hentikan ini." Karman mengangguk. "Kita harus bertindak sebelum malam ini berakhir." Mereka berdua berjalan menuju rumah orang tua Sari. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di jalanan. Lampu-lampu rumah berkelip seperti hampir mati. Suasana seperti dunia berada di ambang bencana kecil. Saat mereka mendekati rumah itu, Darto merasakan hawa dingin menyusup ke pori-porinya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa seperti berasal dari kegelapan yang hidup. "Pak Karman," bisiknya. Lelaki tua itu menatap ke arah rumah. Energinya kuat sekali. Ada sesuatu di dalam.
Ketika mereka mengetuk pintu, Bu Marni dengan panik membukakan. "Mas Darto, Pak Karman, tolong masuk. Sari sejak tadi malam tidak berhenti bicara sendiri." Darto langsung masuk, sementara Pak Karman berdiri di depan pintu kamar Sari. Dari balik pintu terdengar suara Sari, pelan, bergetar, seperti berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Ya, aku mengerti. Aku akan melanjutkannya. Seperti Mas Aris, beri aku tanda, beri aku kekuatan." Bu Marni menangis tertahan. Dia sudah begini hampir 1 jam. Pak Karman mendekatkan telinganya ke pintu, wajahnya berubah pucat. "Dia berbicara dengan itu," bisiknya. Darto merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus hentikan sekarang." "Tapi hati-hati," kata Karman. "Jika kita memaksa masuk, makhluk itu bisa marah dan menempel pada orang lain." "Tapi kalau dibiarkan, ia akan mengambil alih Sari," balas Darto. Pak Karman mengangguk berat. "Baik, kita coba." Ia mengetuk pintu pelan. "Sari, ini Karman. Boleh aku masuk sebentar?" Suara di dalam kamar berhenti seketika. Hening. Kemudian terdengar suara Sari menjawab. Namun suaranya lebih rendah, serak, dan tidak seperti dirinya. "Tidak, aku sedang bicara, jangan ganggu." Pak Karman menelan ludah. "Sari, kamu sedang berbahaya. Kamu harus hentikan apapun yang kamu lakukan." Sari tertawa lirih, tawa yang membuat bulu kuduk Darto berdiri. "Kalian tidak mengerti, aku hanya melanjutkan apa yang Aris tinggalkan. Ini sudah ditakdirkan." Tiba-tiba, pintu bergetar. Seperti ada yang memukul dari dalam. Bu Marni menjerit kecil dan mundur. Darto memegang gagang pintu, merasa dorongan dari dalam semakin kuat. "Itu bukan Sari lagi," kata Karman. "Dia sudah disentuh oleh makhluk itu." Darto tidak tahan lagi. Ini harus dihentikan. Dengan tenaga penuh, ia menendang pintu hingga terbuka. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari lampu kecil di meja. Namun yang membuat mereka terdiam adalah pemandangan di tengah ruangan. Sari duduk di lantai dengan rambut terurai berantakan, tangannya menggenggam erat kertas berisi simbol itu. Matanya merah dan senyumnya melengkung tak wajar. Di sekelilingnya, lantai dipenuhi potongan kecil kertas lain, abu tipis, serta bekas arang yang membentuk pola lingkaran. Darto merasakan udara di kamar jauh lebih dingin, seperti memasuki tempat yang bukan milik dunia manusia. "Pak Karman," bisiknya. Lelaki tua itu menatap ke arah rumah. Energinya kuat sekali, ada sesuatu di dalam. Ketika mereka mengetuk pintu, Bu Marni dengan panik membukakan. "Mas Darto, Pak Karman, tolong masuk. Sari sejak tadi malam tidak berhenti bicara sendiri." Darto langsung masuk, sementara Pak Karman berdiri di depan pintu kamar Sari. Dari balik pintu, terdengar suara Sari, pelan, bergetar, seperti berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Ya, aku mengerti. Aku akan melanjutkannya. Seperti Mas Aris, beri aku tanda, beri aku kekuatan." Bu Marni menangis tertahan. Dia sudah begini hampir 1 jam. Pak Karman mendekatkan telinganya ke pintu, wajahnya berubah pucat. "Dia berbicara dengan itu," bisiknya. Darto merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kita harus hentikan sekarang." "Tapi hati-hati," kata Karman. "Jika kita memaksa masuk, makhluk itu bisa marah dan menempel pada orang lain. Tapi kalau dibiarkan, ia..." Malam itu, angin berembus pelan. Namun suasananya terasa berat seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Aris duduk di ruang tengah rumah besarnya yang berdinding marmer. Lampu chandelier di atas kepalanya berayun pelan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Ia gelisah. Sudah beberapa minggu hidupnya berubah drastis. Pelanggan mulai berkurang, 4 anak buahnya mengeluh dagangan sering basi tiba-tiba, dan yang paling membuatnya takut adalah seringnya ia melihat sosok hitam di sudut-sudut ruangan yang muncul lalu hilang dalam sekejap. Aris memijat pelipisnya. "Ini cuma capek," gumamnya. "Pasti cuma capek." Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada yang salah, sangat salah. Beberapa jam sebelumnya, Desa Sukamaju geger. Penjual sate lain, Karna, Jarwo, dan Sidik
akhirnya berani menceritakan hasil pengamatan mereka kepada warga. Mereka menemukan sisa-sisa daging ayam yang tampak mencurigakan di dekat kandang kosong di belakang rumah Aris. Daging itu sudah menghitam, tampak seperti bangkai ayam yang mati bukan karena disembelih. Pantesan murah, gumam warga dengan wajah jijik. Ada juga seseorang yang mengaku pernah melihat Aris tengah memendam sesuatu di bawah pohon beringin tua dekat sungai. Orang itu tak berani mendekat, tapi ia masih ingat jelas suara Aris komat kamit memuja sesuatu. Kabar itu menyebar seperti api. Semua orang datang menuntut penjelasan. Namun Aris tidak keluar rumah, bahkan pintunya terkunci rapat. Bu Sari, istrinya, kebingungan karena Aris sejak sore mengurung diri di dalam kamar. Ia hanya mendengar suara langkah mondar-mandir, kadang suara seperti orang berbicara, tapi hanya ada Aris seorang diri di dalam. Di dalam kamar, Aris terus mengusap wajahnya. Suara itu muncul lagi. Janji, belum dibayar. Suaranya berat, dalam, dan seperti berasal dari tanah basah. Aris menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Ia menoleh ke arah cermin besar di hadapannya, dan betisnya langsung lemas. Di pantulan kaca, bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. Kau telah kaya, telah sukses, saatnya bayar. Aris terjatuh ke lantai, merangkak mundur sambil terisak. Aku belum siap, aku masih butuh waktu. Bayangan itu bergerak maju tanpa menyentuh tanah, mengambang seperti kabut pekat. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tak ada waktu, kau telah memakai yang bukan hakmu, menghidupkan daganganmu dengan bangkai, memanggilku tiap malam. Kini kau harus ikut aku. Aris menjerit. Ia mencoba berdiri, namun pintu kamar tiba-tiba tertutup keras seakan ada yang membantingnya dari luar. Lampu padam, hanya cahaya remang dari jendela yang sesekali diterpa kilat. Bu Sari mengetuk dari luar. "Mas, buka, ada warga di depan mau bicara, Mas Aris." Namun suara istri dan anaknya tak lagi mampu menembus rasa takut yang membelenggu Aris. Ia merasa dikepung. Ia berlari ke jendela, mencoba membukanya, tapi jendelanya macet dan terasa seperti dilem dengan kekuatan gaib. Bayangan itu kini begitu dekat, hingga Aris bisa merasakan dinginnya menusuk tulang. Semua pelaris punya harga, dan kau tahu itu. "No!" Aris berteriak histeris. Tiba-tiba, lampu berkedip dan ruangan berubah hitam pekat. Ketika Bu Sari dan beberapa warga berhasil mendobrak pintu, mereka mendapati Aris tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang amat menakutkan sebelum hembusan nafas terakhirnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan tangannya mencengkeram lantai seakan berusaha lari. Tak ada tanda kekerasan, tak ada siapa-siapa di kamar, hanya bau anyir samar, bau bangkai yang selama ini menjadi rahasia kelamnya. Warga terdiam, ada yang beristighfar, ada yang mundur karena ketakutan sendiri. Bu Sari menangis meraung, memeluk tubuh suaminya sambil berulang-ulang bertanya, "Mas, kenapa jadi seperti ini?" Tapi tak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya malam itu. Berita kematian Aris menyebar cepat. Banyak yang bersedih, banyak pula yang akhirnya memahami bahwa kesuksesan yang terlihat mengagumkan ternyata menyimpan harga yang tak terbayar. 4 anak buah Aris memutuskan berhenti berjualan dan mencari pekerjaan lain. Mereka takut, bukan hanya pada rumor pelaris, tapi juga pada kenyataan bahwa mereka pernah ikut menjual makanan yang ternyata menyalahi aturan agama dan kemanusiaan. Karena Jarwo dan Sidik, penjual sate yang dulu tak laku, akhirnya mulai mendapatkan kembali pelanggan. Warga merasa lebih nyaman membeli sate dari mereka karena tahu mereka jujur meski sederhana. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon beringin tua dekat sungai. Sebagian warga mengaku masih melihat bayangan hitam berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu yang belum tuntas. Aris dikuburkan keesokan harinya dalam suasana hening. Tidak banyak orang yang bicara. Semua tampak menyimpan pikiran sendiri-sendiri. Ada rasa iba, tapi juga ada pelajaran besar yang tak mungkin dilupakan. Keserakahan memang bisa membawa seseorang terbang tinggi,
Namun, ketika sayapnya tidak dibangun di atas kejujuran dan kerja keras, ia akan jatuh lebih cepat dan lebih dalam. Aris telah membayar harga dari jalannya sendiri, dan hidup di desa Sukamaju perlahan kembali berjalan normal, meski bayangan kisah Aris tetap menjadi cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut agar tak ada lagi yang tergoda mengikuti langkahnya.